Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semua. Selamat datang lagi di podcast Misteri Semesta. Dan kita akan lanjutin obrolan yang beberapa saat lalu tentang misteri nama, tapi sekarang lebih fokus ke nama organisasi atau perusahaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum mulai, kita lihat yang ini dulu yuk. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsi akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, tadi openernya udah ada dan ya memang acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan saya ngucapin terima kasih banyak Bunda juga kan karena tanpa donatur dari teman-teman yang donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih kita nggak bisa podcast kayak gini loh Bunda. Iya, ya terima kasih juga buat para donatur ya, ini sangat luar biasa sehingga proses edukasi ke masyarakat luas dapat kami lakukan dengan berbagi di podcast Bunda Arsaningsi. Dan ya seperti ini kita mulai lagi nih masuk ke proses pembelajarannya, proses sharingnya. Karena kan yayasan nggak cuman ngebagiin proses. Kalau saya dikasih tahu sama teman-teman di yayasan tuh ada dibilang berbagi bersama. Ya, kayak ini proses proses membagikan sembako segala macam. Yeah. Ada melayani bersama kayak dulu kita rutin melakukan kayak bersih-bersih pantai segala macam dan bertumbuh bersama. Bertemu bersama ya kayak proses seperti ini proses pembelajaran kita di podcast. Iya, kayak gitu. Jadi ini salah satu proses bertemu bersamanya ya. Oke, ini ada beberapa teman yang bilang masih ngadat segala macam ya. Mungkin kalau di studio sepertinya lancar-lancar saja ya. Benar. Oke. Iya, sekarang kita masuk ke proses pembahasannya Bunda. Proses pembahasannya ini adalah misteri nama. Kita udah bahas diskusi tentang proses nama ini udah beberapa minggu lalu. Dan dari situ ada poin-poin kayak ternyata nama itu nggak cuman sekedar nama aja. Di balik nama itu ada misteri. Ada misteri gitu, ada proses diskusinya, ada proses mempengaruhi kesehatannya, mempengaruhi hubungannya, mempengaruhi kemakmuran dan lain sebagainya. Iya. Okay. Benar sekali. Nah sekarang kalau itu ngomongin masalah nama orang, nama orang ya. Tapi kan ngomongin nama itu nggak cuman sekedar nama orang Bunda. Iya. Ada nama-nama lain, ada nama-nama organisasi, ada nama perusahaan, ada toko. nama toko, ada nama banyak banget, ada proses nama-namanya gitu. Nah, itu apakah proses nama itu mempengaruhi kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual segala macam itu cuman berpengaruh pada nama manusia aja atau nama mungkin binatang ngaruh nggak sih kayak dikasih nama itu? Atau ada pengaruh juga ke nama-nama organisasi atau badan yang lain gitu? Ya sebenarnya berlaku universal ya. Proses memberi nama itu tidak hanya kalau podcast yang kemarin kita lebih fokus pada pemberian nama kita ya, manusia yang lahir ya, sampai proses ada pergantian nama, keberatan nama ya sehingga harus dirubah ya. Demikian juga berlaku secara universal dengan perusahaan. Banyak orang loh memberikan nama perusahaan itu ngasal aja. Yang penting punya nama aja. Tapi permasalahan kemudian akan muncul berikutnya. Nah, ini juga suatu masalah ya. Maunya hoki banyak keuntungan malah jadi buntung ya, karena nama yang tidak sesuai. Segitu besarnya pengaruhnya. Benar, karena kalau terukur dengan soul matter, pengaruh nama ini ada sekitar
70% pengaruhnya. 70%. Begitu pentingnya nama, arti sebuah nama ya. Makanya kalau mau mencari nama perusahaannya supaya terus berkelanjutan dan baik untuk proses kedepannya, ya tolong ya mulai selektif, mulai melakukan pengamatan ya. Kita di sini kan berbicara mengenai proses pengamatan secara energi, dan itu benar-benar sangat-sangat mengubah kondisi kemakmuran. Dan juga sebenarnya perusahaan itu juga tentunya tergantung pada karma kelompoknya. Karma kelompok. Iya, karma kelompok orang-orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Kalau kita ngomongin karma, itu berpengaruh sama apa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Iya, benar. Tapi kalau ngomongin karma perusahaan, perusahaan ini kan baru dibentuk. Iya, benar. Tetapi manusia-manusia yang membentuk perusahaan ini tentu sudah membawa karma masing-masing. Ya, begitu mereka bergabung dalam satu PT, misalkan sekian pendiri kan seperti itu ya, maka itu sudah membentuk suatu karma kelompok. Jadi kalau kita mau carilah orang yang hokinya gede atau nilai kemakmurannya besar, dan kita masukkan dalam perusahaan itu, sehingga kemakmuran yang lain ikut terangkat dengan proses tersebut. Tapi juga sesuai dengan pendiri-pendiri atau orang-orangnya yang tergabung, maka diperlukan juga nama yang dapat mengangkat, membantu secara energi untuk mengangkat secara energi itu kemakmuran untuk datang pada perusahaan tersebut. Tidak hanya nama loh, logo pun pengaruhnya juga besar ya, dan semua dapat terukur secara energi. Dari sana apakah ini benar-benar membantu untuk peningkatan kemakmuran yang lebih baik. Oke. Dan tadi ngomongin bahwa bukan perusahaannya yang dulu sudah ada, tapi orang-orangnya yang membawa rekapan sudah. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang pemahaman tentang sebuah nama perusahaan itu pengaruh banget segala macam tuh, sepertinya kalau di Indonesia udah banyak diketahui ya. Ya, makanya banyak yang mereka yang sudah, tentunya kan semua tergantung pada realita mereka ya. Kalau mereka memenuhi diri dengan ilmu pengetahuan, maka realita mereka lebih luas, mereka sudah mulai mencari nama yang sepadan atau sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Tapi kalau realita mereka itu sempit, sampai ngomong apalah arti sebuah nama, udah yang penting punya nama saja. Ya akhirnya mereka tidak dengan pengamatan yang lebih dalam proses tersebut. Tentu asal comot aja namanya, yang penting punya nama gitu. Seperti di proses-proses ya zaman dahulu, orang tuh gampang banget ngasih nama anaknya gitu ya. Ada petir ya, Gundala Putra Petir karena ada petir. Ya segampang itulah. Tapi kalau sekarang mulai orang berpikir bahwa proses nama itu bukan sekedar nama doang, itu mempengaruhi 70% daripada proses kehidupan kita. Dan sebenarnya nama itu juga kalau selaras dengan yang memiliki nama tersebut tentu akan jauh lebih bagus. Tapi kalau namanya terlalu berat tentu juga akan memberi efek yang kurang baik. Demikian juga berlaku pada perusahaan. Ya, tadi saya terpancing nih sedikit sama pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia dan Nusantara? Nah ini tadi, seru banget rasanya kalau dibahas. Ada yang nanya itu ya, di mana tadi? Ini ya. Siapa ya tadi? Satriau. Nanya, ya. Bunda mungkin nama Indonesia dan Nusantara ya itu, berarti kan ya nggak cuman proses nggak cuman proses perusahaan ya, negara juga. Jadi saya kok sudah merinding duluan ya. Ngomongin Indonesia ini. Tapi ya memang itu yang dilihat banyak orang yang mempunyai kemampuan yang lebih ya, bahwa proses dengan pergantian dari Nusantara ke Indonesia ini terjadi perubahan yang besar ya. Pada zamannya dengan nama Nusantara mampu
ya istilahnya mempunyai power yang lebih sampai ekspansi ke luar dari Indonesia saat ini, ya wilayah yang cukup luas, kemudian dikenal dan berjaya. Tapi begitu berubah namanya, maka berubahlah semuanya. Nah itu salah satu contoh yang bisa kita lihat. Begitu juga saya juga melihat banyak kasus-kasus yang lain, perubahan nama itu benar-benar mengubah. Ya, jadi bukan hanya saya omong doang, tapi ini suatu bukti yang mau percaya nggak percaya ya tergantung lagi seberapa realita yang mereka mampu tangkap ya. Kalau mereka memperluas realita, maka yang menjadi misteri dari sebuah nama akan dia pahami di balik dari sebuah nama. Tapi kalau realitanya dia sempit, hanya sekedar alah mau saya begini ya sudahlah gitu ya. Jadi ya semua kembali pada diri mereka masing-masing. Tadi udah nih bahwa prosesnya dengan mengubah nama itu ternyata punya perubahan yang besar banget bagi suatu entitas. Benar ya? Benar. Sebenarnya saya jadi penasaran, sebenarnya kenapa sebuah nama itu bisa mempengaruhi segitu besar? Dan informasi apa aja sih yang bisa kita tahu dari sebuah nama perusahaan itu atau nama organisasi atau itu? Ya, ini jadi panjang ceritanya ya. Sebuah nama itu merupakan identitas dasar ya, yang sangat mendasar sekali dari seseorang ya, dari perusahaan, toko atau apapun ya, untuk ini loh saya gitu, ada keberadaannya, ada gitu kan dengan nama. Coba kalau nggak punya nama gimana ya kita susah manggilnya, masa gitu kan nggak afdol ya. Jadi tetap punya nama. Nah dari nama itu, dari namanya saja yang tercatat di alam, maka kita akan mengetahui semua misteri di balik nama itu. Ya, saya dari sebuah nama saja kita bisa melakukan mengamati apakah orang ini bahagia, enggak, cemas, takut ya, semua psikis yang dia miliki bisa kita pahami. Dari sebuah nama kita bisa tahu orang ini sehat atau tidak, ya sedang bermasalah atau tidak ya, secara tubuh bisa dilihat. Kalau mungkin kita belajar ada 5 tubuh ya, dimensi tubuh kita bisa tahu semua. Dari sebuah nama kita bisa tahu bagaimana kondisi past life-nya karena terkait dengan proses jiwa. Nah dari sana tentu akan semua rekaman itu sudah ada. Nah kalau rekamannya bagus tapi diberi nama yang tidak sesuai ya, tidak selaras, maka ini akan menimbulkan gejolak secara energi ya. Kalau yang diberikan nama itu terlalu berat, memberatkan, harusnya dia bagus bertumbuh ya dengan kemampuan rekaman jiwanya semua. Tapi begitu dikasih nama, harapan orang tuanya terlalu tinggi dibanding kemampuan atau rekamannya, maka ini akan membuat beban dan menjadi terpuruk. Ya, jadi beban dan terpuruk dia. Tapi begitu ada beberapa orang mencarikan nama yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan kapasitas dari rekaman jiwa, itu malah membuat jiwa ini bertumbuh. Nah ini dari pengamatan ya Bapak Ibu, karena saya menangani kasus seperti ini banyak dan perubahan orang itu terjadi sangat luar biasa. Tapi kembali pada saat proses mengubah nama itu, ternyata bukan sekedar mengubah aja ya, seperti saya ngubah nama, saya pergi ke kantor pencatatan sipil, saya rubah aja namanya. Tidak cukup hanya itu. Kayak kalau perusahaan nggak di kantor catatan sipil ya? Ya kalau perusahaan kan harus ke notaris ya. Iya. Nah kan beda ya, tapi tetap kan harus dicatatkan itu, bahkan didaftarkan ya. Dan proses mendaftarkan atau mencatatkan itu kan legalitasnya kan macam-macam ya yang dibutuhkan ya, kelengkapan semuanya. Nah pada saat kenapa pada saat mencatatkan nama itu banyak orang melakukan ritual
Bancaan itu selamatan, syukuran, mengundang banyak orang, menyatakan ini loh anak saya yang baru lahir namanya ini, dan itu ada pemberkatan oleh orang suci ya, misalnya yang disucikan menurut agama masing-masing, ada dicatatkan. Sebenarnya tujuannya adalah itu dikenali di alam, dicatatkan di alam. Begitu banyak orang mendoakan, kemudian menyatakan ini namanya, melabeli ya nama identitasnya ini, maka semakin sering disebut, semakin sering dikuatkan secara energi, nama tersebut akan semakin kuat. Nah, pencatatan oleh orang yang mempunyai power energi yang tinggi tentu akan membantu ya proses pencatatan di alam ini. Kalau di awal yang mencatatkan punya power tinggi, kemudian akan mengganti nama, ternyata yang mengganti nama kalah power tingginya ya dengan yang tadinya mencatat, maka itu tidak akan berubah. Walaupun harus, saya kemarin ada yang bilang saya harus menuliskan berapa ribu kali nama saya baru. Ada yang ngirimin foto ya, ada berapa lembar folio tuh isi namanya dia. Pokoknya dia harus menulis ribuan kali. Sebenarnya apa sih di balik ribuan kali menulis supaya powernya gede? Cuma sayang, powernya kecil, jadi yang tenggelam itu apapun yang diusahakan dengan nama yang sudah dicatatkan dan sudah dipakai puluhan tahun. Ya, oleh karena itu mengganti nama itu bukan suatu hal yang mudah. Butuh power yang cukup besar. Ya, oleh karena itu banyak keyakinan bahwa untuk mencatatkan nama di alam ini butuh satu ritual atau butuh orang suci yang mencatatkan dengan harapan powernya cukup tinggi. Karena untuk mengubah sesuatu di alam itu perlu power yang tinggi. Kalaupun powernya nggak tinggi ya rame-rame sulit. Tapi rame-rame belum tentu powernya. Katakanlah sekarang dari Nusantara berubah ke Indonesia. Ternyata untuk mengubah kembali ke Indonesia, ke Nusantara kembali ini kan butuh power lagi. Gitu. Apakah mencukupi? Nah, itu masih misteri. Walaupun banyak orang sudah mencoba untuk mengubahnya secara energi agar kondisi Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya, tapi ternyata power itu belum cukup mencukupi, atau memang karmanya belum saatnya untuk menjadi lebih baik, kan harus menerima karma-karma, buah karma-karma yang terdahulu terlebih dulu. Nah, soalnya nih kenapa ngomong kayak gitu, karena kan kita sempat diskusi tuh Bunda yang abis live yang kemarin yang misteri nama pertama tuh Bunda sempat cerita kan kalau banyak banget yang masuk entah di YouTube, entah di Instagram, entah di sosial media itu nanya, Bunda saya pengen konsul dong, pengen liatin nama anak saya gimana, nama saya gini bisa dirubah apa enggak segala macam. Ada, Bunda buka layanan ganti nama atau layanan read my name gitu? Ya, bukan seperti itu ya, maksudnya kita kan mengedukasi nih Dokter Asto supaya kedepannya tidak lagi asal-asal aja nganti punya nama. Tapi sayang juga yang begitu mereka teredukasi ingin mengganti nama, saya jadi mikir juga gitu lah. Kenapa kita tidak melayani biro ganti nama dan sebagainya? Karena saya ingin mengedukasi banyak orang, ayo belajar loh. Taunya ada kenapa ya, mengapa ya, terus alasannya apa. Kan tidak asal ngasal aja, penuhi diri dengan pengetahuan. Dan setelah penuh dengan pengetahuan, tingkatkan diri, power kita terupgrade-kan. Itu kan tujuan kita lahir. Kalau mereka malas-malas semua belajar, dikit-dikit tergantung pada seseorang, kapan mereka akan bertumbuh. Moto kita kan bertumbuh bersama. Jadi menurut saya lebih baik ikuti dulu belajarnya. Paham, bisa ngukur namanya tuh baik apa enggak. Ukur sendiri dengan soulmeter. Dan begitu yakin, oh iya, bagaimana mengubahnya? Ada upaya, ikutin dulu. Nanti kalau sudah mentok, ya memang powernya belum memenuhi atau bagaimana, baru saya akan membantu. Iya, tapi ya
menarik sih Bunda dengan kayak gitu. Maksudnya kalau orang pengennya kan instan ya, pengen cepat gitu. Mie instan juga nggak instan loh. Kasih tahu dong Bunda, saya kasih nama saya lebih bagus mana gitu, atau nama saya dirubah jadi apa. Nyari nama itu loh nggak gampang. Ya itu dah makanya. Jadi ya sekarang teredukasi bahwa orang tua, ayo yang calon-calon orang tua itu tolong carikan nama yang baik untuk anaknya. Bukan baik menurut dia, tetapi yang selaras dengan energi anaknya supaya tidak memberatkan, supaya membawa anak ini bertumbuh. Nah, bagaimana kita bisa tahu namanya sesuai atau tidak? Belajar soul meter. Kan itu bisa belajar pengukuran dengan energi, dampaknya hasilnya itu dipakai seumur hidup. Jadi pelajaran yang bisa kita lakukan seumur hidup loh, misterinya banyak. Maka kalau kita bisa bijaksana, ini kan belajar untuk bijaksana, tahu yang benar, tahu yang salah, itu kan menjadi orang bijaksana. Enggak mudah memang, harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya mau belajar, jangan malas gitu. Tapi aneh ya, berarti ya setidaknya kalau yang sekarang baru tahu, setidaknya bisa tahu nanti untuk kalau punya anak dikasih nama gimana. Kalaupun mereka sekarang tahu, wah nama saya kurang baik misalkan, ya ayo gitu loh. Mari kita selaraskan, tapi paling tidak ada upaya dulu dari mereka. Jadi nggak segala sesuatu instan lah kok enak gitu loh. Ya, dan saya rasa semua juga tergantung pada karma. Ada yang ketemu karma yang baik, jadi tahu. Tapi ada yang memang karmanya harus dengan nama yang begitu, ya terus begitu aja. Saya meyakini sekali kalau suatu ketika ada orang yang datang tiba-tiba memang secara mudah dapat nama dan berubah, ya itu karmanya dia, karena saatnya sudah tepat, waktunya tepat untuk perubahan di dalam dirinya. Oleh karena itu ya banyak-banyak aja menabung tabungan karma baik, karena nanti itu pasti akan datang. Tapi ada orang yang anak yang emang bawa namanya sendiri gitu. Soalnya ada yang bilang saya anak ini ada yang ngamil nih gitu. Ditanya ke orang pintar, katanya dia sudah bawa nama nih, dia minta namanya ini gitu. Ya sebenarnya kalau sudah melewati proses kematian, namanya yang terdahulu sudah tidak tercatat lagi. Ya istilahnya tidak terbawa lagi. Ya mungkin paranormalnya menangkap hal itu, jadi maunya biar kembali. Tapi kan jiwa ini sudah kesadarannya tentu bertumbuh. Ya mungkin nama yang dulu tidak relevan lagi dengan proses yang sekarang. Ada curcol nih, menarik curcolnya. Ika Junita, saya mengalami ini Bunda, setelah podcast Misteri Nama 1, saya langsung meniatkan dan mengganti nama panggilan saya termasuk di medsos. Setelah itu ngerasa lebih nyaman. Ya mungkin bisa. Apakah itu kebetulan beliau punya power yang cukup untuk bisa mengubah prosesnya gitu ya, walaupun mungkin nggak maksimal atau gimana itu. Bisa aja. Paling tidak hal-hal yang negatif itu tidak lagi secara energi ya berada gitu. Karena saya juga melihat paling tidak ada upaya, dan kalau terus diafirmasikan, diperkuat, nanti diomongin lagi ke orang lain, nama saya ini, ganti nama kan, nama saya ini, orang lain mengingat dengan nama yang baru ini, ya itu dapat berubah ya dan membantu. Tapi alangkah baiknya kalau nama yang tertulis di alam ini dapat di-delete dulu. Jadi itu nggak bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Nggak bisa ditumpuk, karena untuk mengganti nama seperti yang biasa ya yang ada itu di-delete dulu, kemudian diselaraskan dengan kondisi rekaman jiwanya dan baru diniatkan. Ini jadi agak ngelantur padahal kita rencananya ngomongin perusahaan atau organisasi ya. Kita masuk lagi balik ke poinnya ya, benar ya. Kita ngomongin tadi informasi apa aja ada di nama, yaitu sebenarnya nama itu ada energinya gitu ya. Nama itu ada energi. Dan energinya itu dicek apakah sesuai atau enggak sama orang-orang di perusahaan tersebut. Setuju ya? Setuju. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pemahaman tentang nama usaha itu harus
punya makna segala macam tuh sebenarnya kan udah lumayan banyak di Indonesia. Kemarin sempat riset juga, saya sempat cari juga di Google segala macam, yang ada yang bilang beberapa hal nih untuk membuat nama itu menjadi hoki. Saya baca ini ya. Yang pertama, gunakan nama yang artinya positif. Makanya banyak orang pakai usaha tuh jaya, makmur, sejahtera, apa namanya, jaya, makmur, sejahtera, terus rizki, rezeki, segala macam kayak gitu deh. Banyak banget yang pakai nama seperti itu. Cuman kalau harus bikin yang kayak gitu terus kan, ya nanti akhirnya nama perusahaan sama semua. PT Rezeki Makmur Utama, PT apa? Ya seperti itu semua gitu. Ya memang harapannya kan seperti itu, dan itu sudah cukup bagus ya daripada tidak punya nama loh. Ya, jadi kan memang kalau bisa memang benar opini tersebut bahwa gunakan kata yang positif, sehingga afirmasinya juga positif, harapannya juga positif. Ada tuh yang bilang kan, so dia bikin juga nama usahanya tuh PT Kaya Makmur Kaya Raya gitu. Ya itu udah sesuatu yang bagus. Yang bagus sudah, tapi kembali kan semua yang seperti tadi semua bersifat universal dan kembali pada pendirinya gitu, diselaraskan. Apakah nama dengan afirmasi yang positif ini udah selaras dengan apa yang mereka bawa? Kalau tidak, memberatkan. Jadi berat juga. Okay. Tetap itu mencarinya poin keselarasan. Jadi enggak sosok kita mau jadi nomor 1 gitu ya. PT nomor 1 dunia gitu kan. Atau ya kayak gitu kan enggak PT juara nomor 1. PT juara 1 selalu gitu. Jadi kayak gitu. Terus tapi kalau ngelihat insight-nya, ngelihat kejadiannya gitu. Kadang-kadang banyak loh yang organisasi-organisasi yang dia membuat suatu singkatan yang ternyata singkatannya tuh dianggap unik karena bikin orang noleh gitu ya, tapi ternyata enggak bermakna positif gitu. Ini contoh ya, PT misalnya organisasi namanya Dahan Tumbuh gitu. Dahan tumbuh apa gitu, disingkatnya jadi hantu gitu kan. Dahantu. Ya, maksudnya contoh aja gitu. Jadi sengaja tapi kalau begitu orang membaca dan mengingatnya kan jadi hantu, itu kan negatif. Ya, padahal tetap itu akan berdampak secara energi akan negatif. Oke. Nah, kemarin sempat kita bilang jangan mengganti nama dari penyembah iblis. Kenapa nggak penyembah Tuhan aja? Ya, karena di situ sudah energinya udah ngedrop gitu. Oke, dia belum kelihatan nih dari tadi nih ngomong. Sudah ganti nama deh. Atau udah ganti nama cuman kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu deh, belum kenal deh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya arti positif kan kalau misalnya kita ngomongin PT kan biasa ya, nama PT sama nama brandnya beda dong. Boleh. Iya kan kadang-kadang nama PT-nya apa, habis itu nama bekennya apa gitu. Boleh. Nah itu yang mana yang harus positif? Maksudnya oke lah positif ya, cuman kalau bisa dua-duanya atau positif. Yang mana lebih berpengaruh gitu? Iya, nama PT-nya. Nama PT-nya. Iya. Oke. Jadi nama PT-nya lebih berpengaruh daripada nama. Iya, daripada turunannya. Gitu. Oke. Berikutnya ini ada yang bilang kalau bagusnya itu pakai nomor hoki. Jadi kalau misalnya kamu udah punya nomor hoki, pakailah nomor hoki itu di nama PT-nya atau nama usahanya, nama organisasi. Contoh, kalau nomor hoki kamu 1, ya ada kata EK-nya lah, atau ada kata apa? Ya, CG atau yang apa. mengatakan hoki, nama hoki itu kan yang menentukan dirinya sendiri. Ya. Jadi itu sudah terdoktrin dengan diri kita sendiri bahwa hoki saya ini nomor 8 gitu. Makanya dia akan mencantumkan nama 8 dengan harapan nomor itu akan membawa hoki untuk dirinya. Ya selama afirmasinya cukup kuat dan memang selaras, ya kenapa tidak? Gitu.
Tapi banyak orang menghindar dari kata 13 karena 13 tuh tidak hoki. Tapi ada yang mengatakan 13 itu nomor hoki saya. Ya itu sah-sah saja toh. Itu bagian dari keyakinan mereka. Ini ada jadi nggak salah juga. Ada yang bilang ini nih, nomor hoki biasanya 5758. Oh, iya? Karena maju mapan. Apakah seperti itu? Boleh aja. Ini kan energi bebas-bebas aja. Coba kembali diselaraskan. Nah itu yang penting. Jangan terlalu nyemplang tuh apa ya, tidak selaras. Iya, diselaraskan jangan terlalu tidak selaras Ya, menyelaraskan energi itu yang susah. Karena kadang-kadang harapan kita terlalu tinggi padahal kemampuan kita tidak ya. Jadi akhirnya memberatkan. Oke, yang lainnya apa lagi Dr. Astu? Pakai nama tokoh yang punya pengaruh besar. Contohnya yang terkenal banget nih. Sekarang mobil listrik Tesla gitu. Dulu saya pikir Tesla, Nikola Tesla punya perusahaan ini. Ternyata bukan Nikola Tesla yang punya, tapi Elon Musk gitu. Tapi dia pakai nama Tesla karena dia menghormati Tesla yang punya pengaruh besar tentang listrik gitu. Atau mungkin ada kantor berita yang pakai nama Tirto karena dulu ada tokoh yang pakai nama tokoh Tirto yang punya pengaruh besar dalam proses berita kan gitu. Itu banyak banget gitu. Banyak sekali orang memberi nama dengan nama tokoh-tokoh ya. Ya, dan ternyata ya kalau kita telusuri harapannya kan supaya harapannya yang memberi nama kan sebesar seperti tokoh tersebut kan. Tapi ingat, tokoh itu sudah meninggal dunia, sudah lewat ya. Otomatis harapan itu tidak bisa lagi diselaraskan dengan proses tersebut karena kemungkinan tokoh tersebut sudah lahir dan enggak pakai nama itu lagi. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang bukan membuat lebih baik ya. Sebaiknya memang jangan memberi lebih ke arah ke sana. Jadi sebaiknya nggak fokus ke situ ya. Iya. Bahkan ada yang sekarang tuh nggak tahu ya kalau di sekitar Bali segala macam tuh pakai nama Dewa Dewi gitu. Jadi kadang-kadang mikir wah sekarang Dewa Dewi punya supermarket, punya laundry segala macam gitu. Iya, tapi kan akhirnya itu juga memberatkan ya. Harapannya itu tidak seselaras dan itu biasanya memang nama orang pun kalau diberi nama Dewa Dewi yang setingkat itu biasanya bermasalah. Jadi memang banyak nama yang dihindari ya, misalkan sesuatu yang seperti matahari, bulan, yang planet dan semuanya. Kemudian nama Dewa Dewi ya, penguasa dan sebagainya. Karena kemampuan ya itu tadi tidak selaras, itu akan memberatkan. Ya, harapan kita terlalu besar, ternyata dia tidak. Atau zaman dulu banyak juga yang seperti tokoh-tokoh besar tadi ya, harapannya seperti itu padahal kemampuan anak enggak seperti itu. Ini juga memberatkan. Oke. Nah, ya saya jadi keinget nih ada satu rapper ya, dia sempat bilang ini, semua panutan pasti ada panunya gitu. Maksudnya ya mungkin kita ngelihat satu orang yang wah banget gitu, kita pengen kita pengen namanya sesuai dengan dia karena dia seorang panutan banget, tapi ya mungkin kita nggak tahu kalau ternyata secara karma dia nggak benar-benar seperti itu. Karena kan ya yang kita tahu kan baru sepersekian dari hidupnya dia, mungkin seperti itu ya. Itu ngaruh juga, Bun? Iya, pengaruh juga. Oke. Berikutnya, nama orang yang disayang. Biasanya dipakai nama anak. Gunakanlah nama anak karena kita pakai nama anak sebagai tempat usaha, kita jadi lebih fokus karena kita tahu bahwa usaha ini untuk anak itu, misalnya seperti itu. Atau gunakanlah nama ibunya, nama bapaknya, nama kakeknya, nama binatang piaraan, pokoknya nama-nama yang disayang gitu. Iya. Dan itu memberatkan. Memberatkan siapa?
memberatkan anaknya, yang nama yang disayang itu. Jadi Karena misalkan punya toko gitu ya, tokonya tuh dikasih nama anaknya. Ya kan orang taunya oh nama ini, nah, itu tuh namanya anaknya. Lama-lama anaknya ini jatuh sakit. Ya, ternyata dia terlalu berat dengan proses dipakai untuk toko tersebut. jadi bukannya maksudnya toko ini mensupport si anak, tapi malah anak ini mempunyai beban mensupport. harus mensupport Iya. toko itu. Iya, dan itulah yang terjadi. Banyak orang tidak berpikir ya nama itu gampang pakai nama anak saya aja, nama ini. Tapi itu terbebani gitu. Dengan proses, apalagi di dalam toko itu kan terbentuk karma-karma yang akan memberatkan nama dari yang di bawah. Ya memang sih banyak orang apalagi kalau mereka tidak paham energi ya akan mengatakan itu hanya mitos. Tapi kalau kita paham energi ya ini ada pengukurannya. Oh ini ada loh, coba ukur sendiri. Nah saya kan tinggal itu aja, ukur aja sendiri. Baru mereka paham, oh ternyata nama saya seperti ini ya Bunda. Ya coba lihat ke dalam diri apa yang terjadi. Oh ternyata benar begini-begini. Ya kalau gitu kenapa enggak dirubah menjadi lebih baik ya secara energi. Ternyata setelah diganti namanya, kesehatannya nilainya lebih bagus, hubungan kemakmurannya juga meningkat. Baru ternyata inti dari proses pemberian nama adalah menyelaraskan, keselarasan antara semua rekaman jiwa ini dengan nama tersebut. Apabila nama ini selaras, harmonis, maka proses ke depan akan jauh lebih ringan ya, semua akan berproses lebih baik. Tapi kalau terlalu berat ya tentu akan membebani. Begitu namanya diganti ternyata dia jauh lebih sehat ya, baru hokinya datang ya, semua bisa berubah. Tapi kalau misalnya pakai nama orang yang mendirikan gimana? Kadang-kadang kan ya mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu nggak terlalu banyak, cuman kalau kita ngelihat brand-brand terkenal tuh ya, kayak gitu ya, kita kan ngelihat dari apa yang ada gitu ya, kayak brand-brand terkenal kayak Dior, aku takut salah nyebutinnya, yang LV itu Louis Vuitton atau yang Gucci, bikin keserimpet gitu. Yang gitu-gitu tuh kan kebanyakan nama foundernya. Dan buktinya mereka sukses banget. Ya kalau ketemu sama jiwa yang memang kuat di sana, kenapa tidak? Kalau bisa mensupport, ya itu tadi masalah mensupport secara energi. Kalau energinya kuat, kemudian namanya digunakan, kalau powernya gede, bawaan jiwanya itu memang supportnya besar ya, dia bisa berjaya. Tapi kalau yang bawaan jiwanya tidak ya KO. Gitu. Oke, berarti ya nggak bisa benar-benar dipukul rata juga ya. Lebih bagus dengan proses ya pengukuran tuh lebih jelas ya. Iya. Oke. Nah, ini ada juga nih dari Mahyuni. Nah, gimana kalau namanya itu nggak sama persis? Apakah juga bisa membebani ya? Nama yang nggak sama persis tuh gimana ya? Misalnya kayak mungkin kayak Arsaningsih jadi cuman Ningnya doang ini kayak misalnya kayak gitu nih, atau Arsanya doang pakai, atau Saning gitu, atau mungkin kalau kayak gitu apakah itu juga membebani gitu? Maksudnya? Ya kan di pertanyaannya malah Bunda, kalau namanya nggak sama persis, apakah itu juga membebani? Mungkin anaknya gitu, misalnya anaknya namanya ambil contoh misalnya nama anaknya, ambil nama Sangal di sini ya, misalnya Evi Kesuma misalnya. Tapi kalau bikin toko namanya bukan Evi Kesuma tapi Evi Kusuma atau toko Kusuma gitu, kan Kesuma sama Kusuma beda. Ya, tapi kan niat di balik semua itu tergantung pada niat. Tergantung dari niat. Ya, karena energi mengikuti pikiran. Maka ketika membuat, kalau yang itu memang diarahkan untuk ini untuk karena saya pada waktu lahir anak saya nih supaya namanya sesuai kan gitu, saya gunakan
nama anak saya untuk toko ini saya ambil misalnya nama belakangnya aja. Ya kan niatnya sudah itu menggunakan nama daripada anak tersebut. Ya, jadi niatnya apa pada saat membuat dan powernya bagaimana gitu. Ini kayak ini begitu saya mikir contoh, langsung ada yang ngasih contoh, Pak David Nansen. Terima kasih contohnya. Gimana kalau nama perusahaan pakai nama pemilik, misalnya Vina, dibalik jadi Anif gitu. Kan Anif itu dari Vina dibalik gitu. Apakah itu jadi malah terbalik jadi terbantu oleh si pemilik usahanya atau malah jadi terbalik gitu? Iya. Atau menjadi kalau ini kan terukur kalau kan secara namanya udah beda banget gitu udah dari Vina sama Anif. Sorry Anif bener ya? Afin. Anif ya, oh. Anif. Ya. Jadi di balik itu kembali pada dasar adalah niat ketika membentuknya. Niatannya apa gitu. Nama itu ada yang menggabungkan namanya, nama-nama. Oh ini nama suami istri digabungkan ya, untuk satu perusahaan. Nah, iya kalau hubungan suami istri ini harmonis terus, suatu ketika ada perubahan, ada ini ya, ini akan mempengaruhi juga kondisi dari perusahaan. Jadi kalau bisa ya pisahkan antara yang bersifat personal dengan sesuatu yang untuk usaha. Ya, supaya tidak mengacaukan karena bagaimanapun itu nama sangat berpengaruh besar dan tentunya kalau kita nama dari yang manusia ini dijadikan nama perusahaan tentu kalau syukur nama orang tersebut mempunyai power yang cukup maka usaha yang dilakukan pun akan bagus jalannya. Tapi ada suatu ketika saya mendapatkan ini bukti nyata ya, orang tersebut powernya cukup dengan nama ini. Kemudian dilakukan usahanya maju banget. Tapi begitu orang tersebut meninggal, dilanjutkan oleh anak keturunannya. Ternyata anak keturunannya ini tidak mampu menjalankan perusahaan tersebut seperti ketika bapaknya masih ada, karena power anak ini tidak cukup kuat dengan nama perusahaan ini. Nah begitu diselaraskan, dirubah, barulah usaha itu dapat sesuai lagi dengan kondisi anak tersebut dan bisa menjalankan bisnis tersebut dengan baik. Ini yang kenapa saya mengangkat misteri nama, karena banyak saya temukan kasus-kasus seperti itu. Mungkin orang lain yang tidak menemukan kasus ya itu cuma mitos. Tapi kalau saya menemukan dan real terjadi dan berubah, kenapa enggak saya informasikan hal ini kepada banyak orang supaya mereka mulai mikir ketika mereka mulai membuat satu usaha. Dan ketika mereka paham dengan konsep energi, mereka akan menyelaraskan antara nama usaha yang akan mereka buat dengan kondisi-kondisi personal daripada yang membuat perusahaan tersebut. Ya tentunya agar keselarasan ini dapat mewujud ya sesuai dengan harapan-harapan. Kadang-kala manusia itu harapannya terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Tapi dia tidak paham dengan konsep dirinya, tidak mengenal jati dirinya. Ya jadi akhirnya perusahaan bangkrut dan sebagainya. Karena dia terlalu lihat ke atas terus, tidak mengukur diri. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa konsep daripada nama ini akan mempengaruhi semua perusahaan ini. Dan mereka mulai berhati-hati, ada yang menghitungnya. Ya, kapan mulai? Ya secara energi itu memang benar. Namanya dihitung, oh bagus. Ya kemudian dilakukan ritual untuk menguatkan nama tersebut dan itu memang bisa membantu. Jadi energi ini tidak bisa lepas dari semua tindakan manusia. Barang siapa selaras dengan energi, maka mereka akan dapat menjalankan proses-proses kehidupannya dengan lebih mudah.
Ya, tidak, barang siapa yang melawan proses energi, ya tentu dia akan susah bertumbuh. Ya, hidup kita ini kan menyelaraskan dengan semua energi ini. Sama aja berarti kayak kayak apa, kalau anginnya ke barat, kalau kita mau ke barat ya tinggal jalan aja, tinggal buka layarnya aja gitu. Jadi lebih gampang. Tapi kalau kita mau ke timur, ya kita perlu usaha yang lebih keras ya, dengan mendayung. Misalnya kalau kapal nih ya, mendayung atau pakai mesin segala macam yang melawan arah angin, kayak seperti itu ya. Ya, makanya kenapa manusia ini PR-nya kan menyelaraskan diri dengan alam ini, selaras dengan manusia-manusia lainnya, selaras dengan alam ini, dan selaras dengan Tuhannya. 3 hal itu saja. Dan sekarang berhubungan dengan nama itu kan selaras dengan manusia-manusia ini. Apakah nama itu sudah selaras dengan dirinya? Dan semua rekaman harapan orang tua terlalu muluk, atau memang itu yang menjadi kebutuhan anaknya? Begitu juga perusahaan ini. Siapa-siapa pendirinya, bagaimana harapan mereka mendirikan perusahaan tersebut, dan diselaraskan dengan proses itu, sehingga tentu akan berjalannya lebih baik ya, daripada terlalu berat namanya, saking harapannya terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, tapi kemampuan mereka tidak ada, tabungan kemakmurannya nggak ada. Bagaimana bisa mencapai itu? Jadi tetap kita menyelaraskan dengan hukum-hukum alam ini untuk tetap bisa bertumbuh dengan baik. Nah, tanpa disadari 70% dari proses energi daripada nama itu menentukan kemana arah kita. Ya, apakah kita selaras, tadi angin bertiup ke barat, kita tinggal kembangkan layar, kita jalan ke barat, atau angin bertiup ke barat, kita jalan ke timur. Ya, namanya harus berjuang keras. Nah, ini konsep keselarasan tuh ya, kita mengenal diri kita. Jadi kenapa di Soul ini kan mengarah ke proses mengenali jati diri. Nama ini kan mengenali. Coba ingat gimana proses namanya. Kok panjang? Kenapa panjang namanya, Dr. Hasto? Waduh, kalau nama saya panjang itu sampai di paspor. Saya selalu sebenarnya kalau nama panjang bahaya itu, karena setiap ke luar negeri itu pasti di imigrasi ditahan. Ini kok nama kamu nggak sesuai sama di paspor gitu, karena kepanjangan harus ada lembar tambahan gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya dari 5, maksudnya kalau dari nama saya dari 5 kata itu ya, nama asli kan cuma 2 kata. 2 kata. Rasto Mahotama itu, yang lainnya ya keturunan. Gelar mungkin ya. Ya, jadi ya seperti itu dah. Jadi saya akhirnya berpikir ulang. Saya bersyukur nama saya cuma 2 kata aja. Nggak panjang-panjang. Dan bersyukurlah. Ya akhirnya mengerti kenapa harapan orang tua saya memberikan nama dengan hal ini selaras ya. Kebetulan yang memberikan kakek angkat saya, dan kebetulan orang yang memang jenana, paham, bahkan dia tahu kalau nanti saya besar akan begini, maka diberikanlah nama yang sesuai, selaras dengan diri saya. Akhirnya saya bersyukur sekali bahwa memang jalan hidup saya harus begini. Oke, tambahan satu lagi, yang pemilihan nama tuh biasanya tadi ya sebenarnya udah dibahas sih, cuman belum di highlight, yaitu singkatan. Singkatan misalnya 2 founder gitu yang terkenal kan, Adidas. Ini yang terkenal ya. Adidas itu kan dari Adi dan Dassler. Adi Dassler dia bikin jadi namanya jadi Adidas kan gitu. Atau ya mungkin kalau di Indonesia yang terkenal kayak Rans gitu ya. Raffi Ahmad, Nagita Slavina dijadiin Rans. Tapi kalau kayak gitu kan sudah menjadi satu kata baru. Iya. Ya, tapi tergantung pada saat orang pada saat niatnya. Saya cuman terinspired apa bahasa Indonesianya. Saya cuma terinspirasi aja. Ini tapi ini sebagai satu entitas. Satu entitas baru itu masih fine. Tapi kalau namanya ini campur ini karena ini itu kan maksudnya secara energi udah masuk. Misalnya nama Adi Dassler. Kenapa Adi Dassler jadi Adidas? Karena ini harus mengingat Adi dan Dassler. Seperti itu. Tapi kan kenyataannya juga sekarang nggak semua orang tahu
bahwa Bawa proses nama seperti itu. Jadi dia cuma menjawab Adidas ini menjadi suatu entitas baru gitu. Itu nggak masalah ya. Nggak masalah selama rekaman jiwanya kuat, itu aja. Dan saya melihat memang sebenarnya yang menentukan adalah rekaman jiwa daripada orang tersebut. Nah, oke. Ngomongin rekaman jiwa. Kalau namanya sudah pas sama sama yang punya gitu ya maksudnya. Nah, sorry ini baru kepikir juga. Rekaman jiwanya ini sesuai sama siapa? Apakah sama CEO-nya? Atau sama komisarisnya, atau sama foundernya? Iya, kalau nama personal tentu pada orang tersebut ya. Kalau di proses perusahaan, karena di sana ada beberapa orang, ya kan, untuk pendirian perusahaan, maka dari rekaman jiwa masing-masing ini kapasitasnya bagaimana? Dari sana kita bisa tahu apakah dengan nama ini terlalu berat atau tidak. Sebenarnya sama dengan proses manusia juga, pemberian nama pada seseorang. Nah, pada perusahaan juga seperti itu. Nah, syukurlah kalau kita itu bertemu dengan orang yang membawa potensi kemakmuran yang cukup besar dalam satu perusahaan. Karena begitu ada satu yang punya tabungan karma baik, kemakmuran yang besar, itu dapat mengangkat teman-teman yang lain. Makanya kan ada yang bilang harus pintar cari partner bisnis, cari yang hoki, yang membawa hoki kan gitu. Ya memang benar. Kalau seseorang yang kita ajak berbisnis itu bawaannya sial, karena karmanya buruk di past life, ya makanya dia akan terus sial terus perusahaan tersebut. Selama di perusahaan lain, di perusahaan ini tidak ada yang punya power yang cukup tinggi untuk menutupi dari kesialan dari proses tersebut. Makanya itu yang disebut dengan karma kelompok. Ya, beberapa orang berkelompok itu menjadi suatu karma sendiri yang disebut dengan karma kelompok. Dan di sini tentu nama dalam karma kelompok tersebut yang terukur. Pertanyaan bagus dari Pak Beni Chandra Bunda. Udah muncul belum ya? Jika banyak yang menggunakan nama yang sama, itu terus bagaimana energi bisa mengenal benar bahwa yang dimaksud dengan nama itu tuh yang itu gitu? Apa nggak ada kemungkinan kesasar energinya? Ya kalau namanya banyak saya nemukan nama yang sama, ya. Terus bagaimana kita bisa mengetahui kondisi orang tersebut? Ya tentu kan sudah berbeda ya. Bisa kotanya berbeda, tinggalnya di mana berbeda. Akan lebih jelas lagi kalau ada fotonya, ya namanya dengan proses energi itu, energi mengikuti pikiran. Jadi kita sudah tahu alamat jelas, kemudian tempatnya di mana, ya. Karena energi mengikuti pikiran, begitu kita meniatkan, yang walaupun namanya sama tapi itu orangnya beda, dia ada di kota yang berbeda, saya sudah melihat fotonya, sebenarnya dari situ aja sudah bisa energi itu mengalir ke sana, dan dari sana ya kita bisa mengetahui bagaimana keberadaan orang tersebut. Ya tentunya kan berbeda dengan nama yang lain, nama yang sama di tempat yang berbeda. Nah kalau misalnya ngomongin perusahaan nih misalnya, kayak dulu di dekat kampus itu ada satu fotokopian gitu, dibilang nama fotokopiannya sama kayak nama anaknya, gitu. Anggi kan gitu kan. Tapi kan nama Anggi di dunia nih banyak. Nah yang terbebani itu apakah cuman si Anggi anaknya itu, atau semua Anggi-Anggi yang lain tuh ikut terbebani? Misalnya kayak nama Sudirman atau nama jalan gitu kan yang namanya mungkin misalnya sama-sama gitu, apakah itu juga ikut terbebani? Ya kalau semasa mereka masih hidup dengan nama tersebut tentu akan terbebani ya. Ya jadi tapi kalau beliau sudah meninggal sudah tidak terlalu bermasalah, karena kemungkinan lahir sudah namanya berbeda.
Terus seperti ini tadi namanya Anggi. Lah kan niat dari awal tuh tokonya namanya Anggi itu kan maunya untuk anaknya gitu. Anggi yang itu. Anggi yang itu. Karena makanya niat dibalik semuanya. Awalnya tuh dari mana gitu loh. Apakah dia ingin nama anaknya Anggi yang namanya anaknya, atau mungkin dia ketemu orang yang sukses banget makanya dia ngasih nama anaknya Anggi biar sama suksesnya. Kemudian dia punya toko, tak kasih nama Anggi. Oh ternyata maksudnya tuh biar suksesnya seperti Anggi yang dulu ketemu itu. Dulu ketemu kan bisa aja. Itu kan tergantung dari proses pikirannya. Waduh. Kalau kayak gitu misalnya ada orang yang terinspirasi sama Bunda Arsaningsih gitu, terus bikin usaha pakai nama Arsaningsih, iya berarti dengan harapan bisa kayak Bunda Arsaningsih, beban untuk Bunda juga berarti. Iya benar. Ya, jadi ya kalau semasa masih hidup, ya tapi kalau powernya mencukupi kenapa tidak? Kalau powernya mencukupi, ya tersupport. Tapi kalau misalnya kayak anggaplah misalnya ini kan yang ngomongin powernya Bunda misalnya power siapa gitu, misalnya orang bikin nama kayak Kofi Annan misalnya, dia powernya sebenarnya cukup, tapi dia tidak meniatkan bahwa oh ini pakai nama saya, oh yaudah deh nggak apa-apa misalnya gitu, dia nggak tahu, tapi cuman pakai nama orang itu dan dia nggak pernah mau kayak dia nggak ada pernah ngasih concern, nggak pernah apakah tetap berpengaruh atau gimana? Ya tentu pengaruhnya tidak banyak, kecuali kalau dia memang mencantumkan itu dengan niat itu, dengan persetujuan, itu akan berbeda lagi. Jadi niat dibalik itu kan apa gitu loh, niatnya awal tuh bagaimana, nah itu yang mempengaruhi. Kan semua adalah proses energi. Oke. Ada pertanyaan banyak nih yang ngomongin tentang gimana cara mengetahui keselarasan nama usaha dengan pemilik. Padahal kan ya gimana caranya gitu. Ya benar. Kalau saya hanya kira-kira mungkin tuh jadi klinik ya. Dari Jessica Widodo ya. Tapi di sisi proses energi ini, karena ada metode pengukuran dengan energi yang kita sebut dengan Measurement Technique of Radiation atau soul meter, maka untuk mengetahui ya belajar aja soul meter. Begitu tahu soul meter, kita bisa mengukur. Makanya kemarin pada waktu misteri nama yang pertama, mereka-mereka yang sudah belajar soul meter langsung mengukur sendiri. Dan kita beliau cross check dengan proses ini, ya saya bilang sudah pintar itu, sudah tahu keberadaan namanya, mana yang perlu mungkin di delete ya, mana yang perlu diperkuat. Karena seperti misalnya Dr. Astu punya 5 nih, nah ternyata kan kalau 5-5-nya dipakai itu berat, berarti harus ada yang di delete, dan ternyata ya tetap hanya 2 saja yang bagus nilainya dengan berdasarkan soul meter untuk kedepannya, kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Nah berarti secara energi yang tidak itu di-delete di alam, walaupun secara akte ya masih kita lakukan. Ada beberapa kemarin yang mengganti panggilan ya, setelah ganti panggilannya ternyata itu lebih membawa hoki ya, dia juga merasa lebih baik, lebih nyaman. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi ya dasar, kalau ditanya dasar apa Bunda nih ngomong bahwa nama ini berpengaruh, ya saya bilang berdasarkan pengukuran secara energi, yaitu menggunakan metode soul meter, Measurement Technique of Radiation. Dan saya yakin apabila Bapak Ibu sudah belajar soul meter, tentu ini akan bersifat universal. Hasil yang didapat pun selama metode yang digunakan tepat, maka akan mendapatkan jawaban yang sama ya, dengan kalaupun di cross check dengan banyak orang, karena demikianlah energi ya. Energi itu bersifat pasti ya, yang lain tidak pasti ya, energi itu pasti. Sehingga dengan yang bersifat universal ini kita tahu kebenaran di alam ini.
Jadi bukan asal kata orang. Jadi kenapa untuk proses ini saya tidak memberikan konsultasi dan semua itu tidak mendidik. Ya, karena semua akan dapat instan dan hanya yakin lama-lama mengkultuskan, kan berabe saya. Lebih baik saya mengajarkan aja metodenya, ayo belajar. Dan itu akan dipakai untuk pengukuran apapun seumur hidup Bapak Ibu. Apa saja. Ya, nanti kita akan lihat di podcast yang terbaru yaitu SMART. Ya, yang sama Mbak Dira ya. Itu nanti ya sesuai dengan namanya SMART, harapannya dengan podcast itu semakin banyak yang terinspirasi dan menjadi lebih smart dengan menggunakan Soulmeter sebagai art kan gitu. Iya. Jadi dapat digunakan untuk menuntun diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya. Oke, nah ini Bunda ngomong kayak gitu saya jadi ini ada pertanyaan yang mungkin berhubungan ya dari Laksmi Meiliana. Apakah bisa konsultasi pengukuran dengan Soulmeter secara pribadi dengan Bunda? Berarti tadi udah terjawab ya. Bunda lebih fokus bukan ke proses konsultasinya, tapi ayo deh sama-sama belajar, sama-sama pahamin, knowledge-nya dapat, power-nya dapat, dan bisa digunakan seumur hidup. Kalau konsultasi hanya terbatas segitu saja dan seringkali nanti masih ngeyel. Kok begini ya, kok begitu? Nah, saya harus nerangin gimana? Ya, karena secara energi ya memang demikian ya. Itu pun bukan karena saya ya, karena memang energinya demikian. Dan kita sudah belajar bahwa energi itu kekal, pasti ya. Yang nggak pasti itu kita ini. Ya, jadi energi itu pasti, nggak bisa dibohongi. Jadi kalau semua orang belajar metode ini, maka ya Bapak Ibu bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Ya, kebenaran-kebenaran akan terungkap, misteri-misteri akan terjawab, dan akhirnya kita menyadari betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ya, sebenarnya dengan Soulmeter ini menunjukkan saja bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Selama ini kita selalu memohon doa saja, tapi kita tidak melakukan action sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Ya, terlalu banyak ritual tapi hampa di dalam. Dengan proses ini kita akhirnya menyadari bukan ritual itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan, tapi bagaimana kita membersihkan batin kita. Nah, tanpa disadari dengan belajar Soulmeter kita akan diarahkan lebih mengenal diri kita, dan dengan itu pula maka kita tahu betapa Tuhan mencintai diri kita. Ya, itu mungkin penjelasan banyak. Ini Bunda ngomong kan singkat ya. Tapi ini mirip seperti yang Bunda bahas di Karma Reinkarnasi season 2 yang suci lahir batin ya. Oh gitu ya. Iya, saya jadi keinget itu gimana kalau di Karma Reinkarnasi season 2 suci lahir batin, Bunda ngomong gimana sih proses suci lahir batin itu? Iya, benar. Apakah hanya dengan proses ritual segala macam atau ada proses lain yang lebih dalam daripada itu? Sebenarnya juga pada saat pandemi ini semua terpatahkan ya. Jadi kalau orang yang berkutat hanya di ritual pada saat pandemi terus tidak bisa melakukan ritual ya toh buktinya juga bisa-bisa aja gitu ya. Ya memang akhirnya dengan proses pandemi ini semua akan diingatkan kembali pada kebesaran Tuhan, bahwa memuja Tuhan bukan harus dengan banyak ritual kesana kesini, cukup di rumah hening, menyadari diri kita, semakin mengenal diri kita semakin bersyukur, semakin berserah, dan itu membuat kedekatan proses kita dengan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur dengan proses pandemi ini, karena akhirnya banyak orang yang merenung, yang mulai mengamati diri, karena mereka nggak bisa kemana-mana ya, mulai mencari Tuhan, dan itu ada di dalam diri kita. Oke. Nih komen yang menarik dari Herlina Susanto. Jadi untuk yang udah ikut workshop harus ukur nama anak-anaknya ya. Terus kalau misalnya udah diukur, kalau misalnya keberatan apakah perlu ganti atau ada alternatif, misalnya meningkatkan kembali
meningkatkan kualitas diri si anak dengan secara perlahan mulai belajar, misalnya dalam proses dilibatkan dalam proses soul segala macam. Bisa ya. Harapannya kan begitu ya. Jadi istilahnya kalau saya tahu ilmu ini dan saya gunakan sendiri, nanti saya pintar sendiri. Ya, misalkan orang berkonsultasi pada diri saya, yang tahu saya sendiri, saya tinggal memberitahu orang, lakukan ini begini. Tapi saya tidak mengedukasi banyak orang. Dengan pemahaman ini, kalau dulu belum ikut Soulmeter, fine aja. Ya, cuma masalah saya kok banyak, begini begitu. Begitu ada pembelajaran masalah nama, mereka mulai koreksi nama masing-masing. Ya ini kan belajar, mari bertumbuh bersama. Saya mengedukasi lagi, tambahkan pengetahuan yang lebih lagi, baru mulai belajar lagi. Karena waktu kita belajar di Soulmeter kan cuma 3 hari, Dr. Astu. Ya tentu tidak bisa mengajarkan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi paling enggak dasar untuk bisa memahaminya. Soulmeter mengukur. Nah setelah bisa mengukur, ya mari bertumbuh bersama lewat podcast ini. Materi apa yang dimajukan mulai koreksi ke dalam diri. Harapan saya kan seperti itu. Dengan paham bisa mengedukasi orang lain, bisa mengarahkan orang lain. Ya, jadi banyak kebenaran-kebenaran yang akhirnya kita pahami dan tidak lagi menjadi suatu misteri. Ya, harus sedikit demi sedikit dikuak ya. Supaya misterinya ya ketahuan akhirnya solusinya seperti apa. Benar. Tapi ya siapa yang tadi bilangnya nggak usah khawatir karena soul is solution ya. Semakin kita mengenal soul kita, semakin kita memahami jati diri kita, semakin terbuka solusi satu persatu. Karena semua solusi ada di dalam diri, bukan di luar. Banyak orang mencari keluar. Ya, jadi yang terpenting kenali diri kita. Maka semua solusi itu ada di dalam diri kita. Oke, menarik. Oke, sebenarnya kalau pertanyaan tentang nama, kalau saya sih sudah hampir semua terjawab nih. Iya, benar. Saya udah nyoba beberapa pertanyaan kan. Tadi pengaruh nama udah, informasi apa yang didapatkan udah. Nah sekarang kalau orang yang sudah terlanjur bikin nama perusahaan nih, udah terlanjur bikin nama, terus ternyata dia sudah belajar Soulmeter, dia udah ngukur-ukur, waduh kok nilainya kecil nih. Terus harus gimana? Ya tentu ada solusinya ya. Kalau kita sudah bisa ukur lagi, cari orang yang mampu mengubah namanya di alam. Ya kalau sudah tahu, ini butuh power gede nih, ya kenapa enggak gitu lah. Kalaupun nanti, tapi di Soul itu selalu memberikan solusi yang sederhana kok, enggak rumit. Istilahnya tetap nama perusahaannya demikian, tapi secara energi yang dirubah. Jadi tidak harus mengubah semua akte, semuanya tidak. Karena beberapa, dan itu yang penting adalah pencatatan di alam. Ya beberapa orang itu ya upayanya ada yang terus menyebutkan itu berkali-kali, sebenarnya supaya apa sih? Supaya tercatat di alam. Nah nyatetin di ya untuk dikenal di satu kelas harus kenalan dengan semua, ya kan, baru paham itu namanya. Tapi begitu di alam ini tentu butuh power yang gede untuk nyatetin di alam ini. Nah itu yang sering orang lupa. Mereka pikir hanya cukup dengan ritualnya saja tanpa power, dan itu ternyata bukan itu. Ya, ritual itu hanya terlihat saja dengan mata kita, tapi secara mata batin tidak terrealisasi apa-apa. Yang butuh power energi kita yang akhirnya dapat mengubah secara energi di alam ini. Itu. Jadi kenapa saya getol mengedukasi banyak orang agar mereka meningkatkan power energi masing-masing dengan upaya. Tidak ada yang instan untuk proses ini, karena untuk mampu menguak misteri diri kita sendiri aja butuh power diri kita lebih tinggi. Dan power itu kita dapatkan ketika kita paham bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan akan meningkatkan power. Dan latihan di Soulmeter itu ya sebenarnya
meningkatkan power Bapak Ibu, terupgrade. Ya, tentunya akan lebih ngerti nanti kalau sudah ada di workshop. Ini berteori itu nggak bisa. Ya, power itu terupgrade itu tidak bisa hanya dengan teori. Semua harus dilakukan dengan upaya diri. Ya, dan kalaupun sudah dapat powernya, saya udah mulai berkembang powernya, alangkah baiknya ditonton lagi yang karma reinkarnasi segala macam, karena mungkin di situ ada clue-clue hal yang bisa diukur, hal yang bisa diperbaiki. Kan identifikasi dulu. Proses identifikasi, ternyata kayak gini ya. Ini bisa diginiin ya, kan seperti itu. Ya, baik semua konten-kontennya Bunda ya, termasuk karma reinkarnasi, terus renungan jiwa. Renungan jiwa jadul. Renungan jiwa ya, yang selalu membuat kita merenung gitu kan. Ya. Terus termasuk pos-pos yang Bunda bagikan itu yang setiap pagi itu kan biasanya Bunda selalu post di Instagram. Mungkin bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya Bunda, recommended banget ya, karena tiap pagi ada itu untuk proses pengingatan ya, dan ya mungkin sharing pengalamannya seperti apa. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik lagi. Iya, masih ada. Juli Niwayan. Bunda, waktu kecil SD saya sering sakit-sakitan, tapi begitu tamat SD tidak pernah sakit. Apa karena nama saya yang berubah secara tidak sengaja? Emang bisa nama berubah secara tidak sengaja? Ya, mungkin dia punya cerita sesuatu. Saya kan tidak tahu ya. Tapi kalau dilihat perubahan ini ada sih pengaruhnya. Kalau saya ukur loh, ada pengaruhnya. Walaupun itu ceritanya cuma sepenggal ya. Saya hanya niatkan yang menulis bagaimana kondisinya, dan semua terukur dengan proses tersebut. Atau sesimpel misalnya nama panggilannya awalnya apa, udah gitu diganti nama panggilan, dan itu disebutkan oleh sekian ratus orang, makanya semakin kenalan semakin ini, dan kebetulan mungkin diberi beberapa orang yang kenalan tuh yang powernya cukup kuat, naik, itu bisa juga ya? Bisa juga. Oke. Nah, Arya Gani Agusta, Bunda, gimana caranya untuk mengukur paling awam nama yang kita berikan akan selaras dengan jiwa? Maksudnya yang paling awam tuh ya orangnya belum belajar soulmeter nih gitu kan. Kalau soulmeter ya bisa dibilang kan udah nggak awam lagi gitu kan, karena udah tahu knowledge-nya, udah ada powernya. Tapi kalau yang paling awam gimana sih, Bun? Ya, ini saya masih mencari ya. Kalau yang sudah paham energi kan saya tinggal ukur aja gitu ya. Tapi kalau belum, yang bisa saya lihat adalah niteni, mengamati proses hidup dengan nama. Apakah itu sudah baik, selaras, nyaman, ya, atau merasa tidak nyaman dengan nama tersebut. Sebentar, kalau Bunda ngomong kayak gitu, nama ini nih, pek. Terus nama itu kan diberikan karena bayi kan kita nggak tahu. Atau mungkin nama. Perusahaannya. Begitu namanya ini kok kayaknya gimana? Terus kok ada dicoba. Ini ada itu. Makanya proses tuh paling gampang itu yang mengamati. Ilmunya orang dahulu tuh adalah ilmu niteni. Niteni itu melakukan pengamatan. Jadi kan dalam proses kita belajar tidak boleh percaya begitu saja apa kata orang. Kata Bunda percaya juga. Ya, kata Bunda jangan dipercaya. Emangnya siapa lu gitu. Terus jangan percaya begitu saja apa yang ditulis di kitab-kitab. Jangan percaya begitu saja apa yang diyakini orang. Karena belum tentu yang diyakini banyak orang itu adalah suatu kebenaran. Tapi lakukan pengamatan. Ya, itu yang terpenting. Setelah melakukan pengamatan, melakukan eksperimen. Setelah itu ada kesimpulannya. Dari hasil pengamatan dan eksperimen terus ada kesimpulannya, baru kita yakini, oh ini. Jadi ilmu niteni itu ilmu yang luar biasa.
Tapi untuk bisa paham itu butuh waktu yang panjang karena harus mengamati satu persatu. Oh, kalau ini begini, ilmu begini. Nah, metode soul meter itu sebenarnya ya berawal dari ilmu niteni atau mengamati, bereksperimen dengan proses energi gitu. Nah, kalau belum paham dengan energi, saya kan tidak bisa ngomong apa. Tetap mari amati diri. Sudahkah selaras nama kita dengan kondisi atau bawaan jiwa kita? Ya, kalau mungkin kita bisa hening, duduk, mulai mengamati diri, amati yang sudah-sudah. Jadi bukan berarti meditasi itu tidak ada pikiran, tidak menghilangkan pikiran, tidak bisa. Pikiran kita tetap ada. Jadi bukan berarti meditasi harus duduk hening terus tidak ada pikiran apa-apa, enggak. Tapi duduk hening, amati diri kita dulu, kecil saya gimana ya, dengan nama ini apa yang terjadi ya gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin di misteri nama yang pertama, saya ganti nama sampai 3 kali untuk nama panggilan. Ternyata 3 kali ini berefek yang luar biasa, berbeda-beda dalam kehidupan saya. Dan nama saya yang terakhir inilah yang akhirnya ternyata saya tidak bisa hanya mengambil nama Ning saja ya, atau Arsa saja, tapi saya harus menggabung nama saya Arsa Ningsih karena saya sudah menggunakan semuanya. Ternyata sepenggal itu tidak membuat hal baik pada diri saya. Ya, tapi begitu saya pakai, ya sudahlah, nama saya memang Arsa Ningsih, dan baru perubahan yang luar biasa terjadi. Iya, soalnya kalau pakai nama Ningsih takutnya Ningsih yang lain. Oh iya, banyak Ningsih ya, nama pasaran itu. Oke. Waktunya udah mepet banget. Nggak berasa. Nggak berasa. Iya, nyaman banget ngobrolnya gitu. Cuman ada satu pertanyaan yang mungkin masih ada. Ini kayak pertanyaan saya sendiri sebenarnya. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Ditanyakan sama orang lain, tapi sebenarnya pertanyaan sudah ditanyakan. Ya, ini Evi Kesuma. Oke. Bunda, kalau orang sering salah sebut nama kita, apakah salah satu indikasi bahwa nama tersebut nggak selaras dengan jiwanya? Saya loh, nama Rasto, ada yang manggil Resto, ada yang manggil Presto, ada yang Hansen tuh kadang-kadang manggil Astor. Kan itu udah berapa orang salah sebut nama saya gitu. Itu apakah artinya namanya nggak sesuai dengan jiwanya gitu? Oh, enggak, bukan begitu ya. Ya memang salah sebut, masalahnya namanya susah disebut. Nama Rasto itu kan tidak lazim, sehingga banyak orang keserimpet ngomongnya. Jadi Resto. Jangan jadi restroom aja. Ini kayak Evi Kesuma, namanya banyak keserimpet jadi Evi Kusuma. Nah. Tadi Andri jadi Andre. Ya, itu nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Oke. Syukur gitu. Itu kan Kiaf Anu juga bilang nama saya juga sering banget disebut salah sebut gitu. Mungkin dari Kiaf jadi Kiap kali ya. Ngantuk kan? Kiap kalau di bahasa Bali ngantuk ya. Oke. Mungkin itu sih Bun pertanyaan-pertanyaannya, dan pengennya lanjut terus, cuman sepertinya waktu sudah. Iya benar, nggak berasa. Dan ini sudah kangen banget loh. Iya. Mau podcast. Apa kita mau lanjut sampai besok pagi? Jangan dong. Minggu depan aja. Minggu depan. Sama besok ya? Oh iya, besok meditasi ya. Meditasi online. Ya, saya ngucapin terima kasih Bunda atas waktunya, udah sharingnya, udah seru banget. Sama-sama. Makasih untuk semua yang udah bertanya, yang udah nyimak, yang udah like. Saya nggak tahu nih like-nya udah banyak apa kayaknya. Yang belum di-like-in jangan lupa. Ya, terus habis itu yang udah subscribe, yang udah follow, nih caranya gimana nih supaya dapat notifikasi kalau misalnya ada video dari Bunda ya. Kadang-kadang lupanya di sini gitu. Jadi ada yang nanya, kok saya nggak dapat notifikasi? Ini caranya nih. Ada yang belum nih. Rasanya semua Bapak Ibu juga nunggu-nunggu ya. Saya nahan nafas nih. Saya sudah nunggu ini. Tapi sebelum itu silakan Bunda closing statement dulu. Loh kan sudah tadi. Belum. Saya nunggu Dr. Rasto aja. Coba ini mumpung semua udah mulai live-nya udah mulai lancar ya. Setuju nggak Bunda perlu closing statement satu lagi? Enggak ya, kan tadi sudah panjang, lebar. Udah semuanya terangkum. Nah, kurang satu aja.
yang terakhir dari Dr. Asto. Aduh. Ya sudah lah. Oke, ya kemarin waktu Bunda bilangin misteri nama 2 ya sempat nanya-nanya juga akan kemana bawaannya, sempat nulis juga Bunda. Ya itu yang ditunggu-tunggu loh. Bisa dibantu deh, nggak hafal biasa Bun. Bisa dibantu Bun. Bukan Bunda yang bantu ya, Deva yang bantu. Oke. Ya, baru tadi kok saya nutupin tulisannya ya. Bersama berpegangan tangan, bergerak dalam persatuan untuk capai sebuah tujuan, tanpa capai meraih cuan. Terus berjuang terus ya. Oh, tanpa capek. Ya. Oh. Ya. Perlu sebuah identitas. Gambarkan sebuah entitas dengan nama tercatat di kertas yang ternyata bukan cuman legalitas. Nama perusahaannya itu. Iya. Atau organisasi atau apapun itulah. Itu. Nama juga mengandung energi. Sinergi bisa terhambat atau meningkat, untung bisa tinggi atau malah merugi. Tak abadi, serikat berumur singkat. Okay. Nama berat bisa mengikat, bakat tak berkembang malah bantat. Iya. Aman saat yang pegang amanat ternyata punya atribut kuat. Jadi ya kalau misalnya ternyata yang punya, ya ternyata tadi Bunda bilang, orangnya ternyata punya power yang cukup, ya walaupun namanya berat dia kan tetap bisa menghandle-nya. Jadi kita naikin power kita sama-sama supaya setidaknya apapun yang perintilan itu masih aman dengan diri kita. Iya, itu pesan yang terpenting sebenarnya Bapak Ibu dari apa yang tadi sudah dibagikan oleh Dr. Asto. Walaupun kita sudah mentok, ya sudah terlanjur. Apa yang bisa lakukan? Mari bertumbuh bersama. Tingkatkan power kita, tingkatkan tabungan kemakmuran kita sehingga kita ada saat menuai kemakmuran kita dengan lebih baik. Ikuti dari selaraskan dengan hukum alam ini, karena itu yang terpenting ya. Ikuti kehendak Tuhan atas diri kita dan temukan semuanya dalam misteri semesta. Dan dengan soulmeter, metode soulmeter, semua misteri itu dapat terungkap dan kebenaran-kebenaran Tuhan dapat kita pahami. Yes, berhasil mancing Bunda keluar statementnya. Yes. Terakhir gantian. Biasanya duluan, sekarang nggak mau. Oke deh. Ya, terima kasih banyak Bunda. Ya, terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu di podcast lainnya berikutnya. Baik mau smart, misteri semesta ataupun meditasi online. Dan ya jangan lupa kalau yang mau berbagi bisa di yayasan supaya kita bisa lebih banyak lagi membantu teman-teman yang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.